pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai fungsi trigonometri, yaitu dengan rumus dan substitusi langsung. Kita menggunakan rumusan hari itu yang berbentuk sin X per X untuk yang limit X mendekati 0 sama dengan limit X mendekati 0 X per sin X sama dengan 1, dan yang berlaku juga untuk tangen. Nah, sekarang kita akan lanjutkan cerita kita, dan kita akan buat dengan menggunakan identitas trigonometri. Nah, oke. Identitas trigonometri yang pertama, berarti kita menceritakan yang kedua dengan menggunakan identitas trigonometri. Identitas yang pertama yang perlu kita jabarkan adalah yang sederhana dulu lah ya. Misalnya untuk sinus kuadrat X tambah kosinus kuadrat X sama dengan 1. Dari sini dapat kita peroleh bentuk bahwa kosinus kuadrat X ini sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Holanodong pida tu riboni. Nah, identitas yang kedua, bahwa kosinus 2X ini sama dengan cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Dengan melakukan penggantian kepada yang di atas ini, kosinus kuadrat X ini teget 3B nyosudi, maka kosinus 2X juga dapat dijabarkan jadi 1 dikurang sin kuadrat X kurang sin kuadrat X lagi. On diganti hodoh tu beribon. Maka kosinus 2X sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Ini yang pertama. Nah, perhatikan bahwa rumus ini berlaku untuk kosinus 2X. Nah, molo 2X itu berarti X itu beribon. Jadi misalnya bisa saja kita jabarkan bahwa kosinus 4X misalnya berarti sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat 2X. Kosinus 6X misalnya berarti sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat 3X. Jadi kosinus misalnya 7X berarti sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat 7 per 2X. Penjabarannya yang penting. Atau misalnya kalau misalnya kosinus X saja, boleh saja kita jabarkan jadi 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah X. Bisa ya? Oke. Contoh misalnya begini. Contoh. Kan? Misalnya kita mengerjakan limit X mendekati 0, X kuadrat per 1 dikurang cos 3X. Nah, kalau kita mencoba menjabarkannya substitusi langsung, berarti kan kita substitusi langsung 0 masuk di jangon. Berarti kan kalau disubstitusi langsung nanti ini kan jadi 0 kuadrat per 1 dikurang kosinus 3 kali 0. Berarti sama dengan 0 per 1 dikurang kosinus 3 kali 0 itu 0. Berarti 1 dikurang kosinus 0 sama dengan 0 per 1 kurang 1. 0 per 0. Tak tentu. Maka dapat kita jabarkan dengan menggunakan identitas trigonometri. Jadi pengerjaannya jadi begini. Kita mengerjakannya menjadi limit X mendekati 0, limit X mendekati 0, X kuadrat per 1 dikurang kosinus 3X. Dapat kita gunakan penjabaran begini. Kalau ini tadi 7X, berarti ini jadi 7 per 2. Berarti kalau ini kan dapat kita jabarkan jadi 3 per 2. Artinya jadi 1 dikurang sin 1 dikurang 2 sin kuadrat 3 per 2X. Nah, ini X kuadrat tadi. Berarti sama dengan limit X mendekati 0, X kuadrat per, tapi kekurangan 1 kurang 1, 0, min kan jadi positif. Berarti 2 sin kuadrat 3 per 2X. Nah, lanjutannya jadi limit X mendekati 0 seperti minggu yang lalu. Atas menggejang terlalu deh. 2X, X menyatakan yang X kuadrat. Sin kuadrat 3 per 2X. Ini kita jabarkan jadi sin 3 per 2X sin 3 per 2X. Nyon mersitika mat doha alakon seret 1 nyon tuson doha ton 1 1 1.
Maka lanjutannya menjadi kita substitusi 0, maksudnya berarti jadi kan 1 di atas, 1 kali 1 per 2 kali 3 per 2 dikali 3 per 2 semedomoktuson, berarti sama dengan 1 per 9 per 2 sama dengan, gini bilang 2 per 9. Saya oke, kita misalkan lagi untuk contoh yang kedua. Misalnya limit X mendekati 0, tangent 2X kosinus 8X dikurang tangent 2X per 16X pangkat 3. Nah, kalau kita coba langsung kita substitusi, kita lakukan substitusi ke sini, berarti kan ini kan menjadi tangent 2 kali 0 kali kosinus 8 kali 0 dikurang tangent 2 kali 0 per 16 kali 0 pangkat 3. Di penyebut sudah pasti itu sama dengan 0, 16 kali 0 pangkat 3. Tangent 2 kali 0 ini sudah pasti ini 0, sehingga kemarin itu juga akan jadi ini 1, 0 kali 1, 0. Ini jadi 0 dikurang 0 sama dengan 0 per 0 tak tentu. Maka untuk melakukan penjabarannya, yang perlu kita lakukan adalah untuk menyelesaikannya adalah yang pertama kita perhatikan dulu bentuknya. Yang ini sama-sama membuat faktor tangent 2x, tangent 2x. Jadi tangent 2x-nya kita ambil keluar. Maksudnya begini. Limit x mendekati 0, jadi tangent 2x kali kosinus 8x dikurang 1. Tadi per 16x pangkat 3. Tadi ada identitas yang sudah kita jabarkan bahwa kosinus 2x itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Sehingga kalau kita lakukan penjabaran untuk kosinus 8x, berarti kan ini jadi 1 dikurang 2 sin kuadrat 4x. Nah, jadi cos yang 8x yang ini, cos 8x yang ini kita gantikan jadi ini semua. Sehingga perhitungan lanjutannya jadi begini. Jadi limit x mendekati 0, jadi tangent 2x dikali kosinus 8x ini gantinya. Jadi 1 dikurang 2 sin kuadrat 4x. Masih dikurang dengan 1, dikurang 1 per 16x pangkat 3. Sama dengan limit x mendekati 0, jadi tangent 2x ini jadi jebret kan, 1 dikurang min 1 ini jadi dikali min 2 sin kuadrat 4x per 16x pangkat 3. Penyelesaiannya sama dengan limit x mendekati 0, ini minus 2 nya kita geserlah ke depan, jadi minus 2 sama seperti yang minggu yang lalu, kita buat aja panjang, minus 2 tangent 2x, lalu ini dikali sin kuadrat 4x dikali, di sini sin 4x saja. Jadi ini kan karena sinus kuadrat 4x itu kita jabarkan saja, jadi sinus 4x dikali sinus 4x per di bawah itu adalah 16x pangkat 3 yang kita jabarkan jadi x kali x dikali x. X pangkat 3 yang ini dijabarkan jadi perkalian yang 3 ini, x kali x kali x. Nah, lanjutannya adalah melakukan jebret-jebret itu. Jadi, tuson, mesti kaman, 8. Nyon, dohoton, tuson. Ini teorema limit 1. Sin 2x, 2x. 1, berarti 1, no, kemarin 1. Yang tinggal adalah ini, 8, 2, 2. Ini. Maka hasil perkaliannya jadi tinggal sama dengan di bagian pembilang itu tinggal 244, berarti sama dengan kalau dikalikan 2 kali 4 8 kali 4 32, jadi 32 per 8 sama dengan jebret ini sederhanakan jadi 4. Bisa diikuti ya anak-anakku sekalian ya. Oh ya, dan satu lagi ini rupanya ada minusnya tadi sini depan ini. Nah, maka di sini minus sehingga di sini minus 4. Jadi penyelesaiannya adalah minus 4. Nanti bisa kita lihat dalam contoh soal yang lain.
Baik, identitas selanjutnya yang sering digunakan adalah mengenai identitas penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan nilai pengurangan untuk yang nilai sin dan cos. Nah, kita mulai menjabarkannya begini. Misalnya kalau saya lakukan misalnya bahwa A tambah itu sama dengan X, baru kalau misalnya A dikurang B sama dengan Y. Dengan melakukan eliminasi, dengan menjumlahkan, berarti kan 2A itu sama dengan X tambah Y per 2. Dengan cara yang sama, kalau A tambah B sama dengan X dan A kurang B sama dengan Y, kita lakukan pengurangan. Berarti kan A kurang A itu 0, B kurang min B jadi 2B. 2B sama dengan X dikurang Y. Sehingga kalau ini tadi, ini silap saya di sini. Berarti ini langsung tadi bahwa A, ini salah ini, bahwa A sama dengan X tambah Y per 2, sehingga di sini pun nanti kita peroleh bahwa B sama dengan X dikurang Y per 2. Dari yang dua ini saja. Ini saja dulu. Nah, kegunaannya ketika kita akan menjabarkan identitas trigonometri waktu di kelas 11. Maksudnya begini. Misalnya untuk yang pertama, bahwa sinus A tambah B ini kan sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Sin cos sin ini dari tiki kelas 11. Baru satu lagi, kalau sin A kurang B ini sama dengan sin A cos B dikurang cos A sin B. Bedanya hanya di sini. Kalau ini tambah, tambah, kalau kurang. Nah, sekarang ini ada dua persamaan. 1, 2. Kalau pada posisi yang pertama, kedua persamaan 1 dan 2 itu kita jumlahkan. Berarti kan ruas kirinya sama dengan, maka sin A tambah B ditambah sin A kurang B ini sama dengan, jadi begini, sin A cos B ditambah sin A cos B, jadi 2 sin A cos B. Saya ulang ya, kalau kedua persamaan ini kita jumlahkan, persamaan 1 dan 2 yang ini dijumlahkan, berarti kan sin A tambah B ditambah sin A kurang B, inilah itu sama dengan sin A cos B ditambah sin A cos B, jadi 2 sin A cos B. Sementara kalau yang ini cos A sin B ditambah min cos A sin B, ini jadi 0, gak habis musuh dia. Nah, sehingga sin A tambah B tambah sin A kurang B sama dengan 2 sin A cos B. Dengan melakukan pemisalan yang ini tadi, yang ini saudara-saudaraku semuanya, John dohot tegeti A dohot B nih. Berarti kan dapat kita peroleh identitas yang baru, bahwa sin A tambah B itu tadi X, berarti sin X ditambah sin A kurang B tadi itu Y sama dengan 2 sin, kalau A ini gantinya X tambah Y per 2 baru kali cos X kurang Y per 2. Ini identitas yang pertama yang kita peroleh dengan cara menjumlahkan. Juta lain warna persamaan trigonometri yang pertama. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya persamaan 1 dan 2 itu kita kurangkan? Kalau persamaan 1 dan 2 kita kurangkan, berarti kan ruas kiri sama dengannya itu kan jadi sin A tambah B dikurang sin A kurang B, ini sama dengan sudah sin dikurang sin imon. Sin A cos B dikurang sin A cos B itu 0. Berarti ini sekarang cos A sin B dikurang min cos A sin B. Jadi sama dengan 2 cos A sin B. Dengan melakukan pemisalan seperti yang tadi, seperti pada yang A, berarti kan kita peroleh sin X tambah sin Y sama dengan 2 sin A tadi gantinya adalah X tambah Y per 2
baru kali cos, ini jadi cos sin ya, maka di sini berarti jadi ini karena kurang konsentrasi, ini tidak ngopi nih. Ini jadi A berarti jadinya jadi X tambah Y per 2 sin B penggantinya adalah X dikurang Y per 2. Kita katakan ini persamaan 2. Perhatikan persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 yang ini saya tanda dulu. Persamaan 1 ini menjumlahkan sin tambah sin. Lalu persamaan yang kedua ini mengurangkan sin dengan sin. Sin dengan sin. Loh, ini jadi kenapa jadi kurang, jadi tambah ini ya. Kita apa namanya? Salah apa ini? Salah tali ini ya. Sini kurang ini. Ini berarti dikurang sin. Kira-kira begitu. Jadi ada dua identitas untuk penjumlahan sinus. Sin X tambah sin Y sama dengan 2 sin dan seterusnya. Sin X dikurang sin Y sama dengan 2 cos dan seterusnya. Oke. Yang kedua yang akan kita jabarkan adalah untuk bentuk cos. Kalau misalnya kosinus A tambah B, ini kan dijabarkan sama dengan cos A cos B dikurang sin A sin B. Kalau kosinus dari A kurang B sama dengan cos A cos B ditambah sin A sin B. Perhatikan bedanya. Kalau ini tambah jadi kurang, kalau kurang jadi tambah. Sekedar dibolak-balik saja. Nah, sama seperti yang tadi. Kalau persamaan 1 dan 2, kita katakan itu ya, persamaan 3 dan persamaan 4. Nah, kisah ada 2. Mungkin sarwawin ini. Kalau persamaan 3 dan 4 kita jumlahkan. Berarti kan yang kita peroleh kalau kita jumlahkan dulu. Ruas kirinya sama dengan berarti cos A tambah B ditambah kosinus A kurang B sama dengan mak penjumlahan. Nah, cos A cos B ditambah cos A cos B jadi 2 cos A cos B. Baru namun saya min sin A sin B ditambah sin A sin B 0 mandongan tambah 0 plus surat di sana. Dengan melakukan pemisahan yang tadi maka kosinus X tambah kosinus Y sama dengan 2 kosinus kalau A tadi adalah X tambah Y per 2 lalu ini cos X kurang Y per 2. Nah, bagaimana kalau misalnya A dan B itu persamaan 3 dan 4 itu kita kurangkan sekarang. Kalau kita kurangkan, bagaimana sih kalau kita kurangkan? Nah, kalau kita kurangkan berarti kan di ruas kirinya adalah cos A tambah B dikurang cos A kurang B. Ini sama dengan cos A cos B dikurang cos A cos B itu 0. Min sin A sin B dikurang sin A sin B. Jadi min 2 sin A sin B. Dengan melakukan pemisalan seperti yang tadi maka kosinus tadi AB itu X dikurang kosinus kalau A dikurang B itu Y sama dengan minus 2 sin. Kalau A berarti X tambah Y per 2 kali sin. B itu tadi jadi X dikurang Y per 2. Jadi akan ada 4 identitas yang kita peroleh untuk yang ini. Kita tandai dulu. Tadi untuk sin, sekarang untuk yang cos. Untuk yang cos, saudara-saudara, ini yang ketiga. Lalu yang keempat adalah yang ini. Nah, sekarang kita rangkum begini. Kalau misalnya kita buat bahwa 1, 2, 3, dan 4. Maka kalau kita buat penjabaran untuk ini, seterumur tahap, biar mau zona perjuluan. Kita bandingkan saja begini. Molonion X tambah Y per 2 selalu sama. X tambah Y per 2, X tambah Y per 2, X tambah Y per 2, X tambah Y per 2. Dan bentuk rumusan yang kedua selalu X kurang Y per 2, X kurang Y per 2, X kurang Y per 2, X kurang Y per 2. Saya menggunakan menghafalnya begini saja. Saya hafalkan huruf awalnya saja. Jadi termalunya guru 6. Jadi S, yang pertama S tambah S sama dengan 2S
C. Sin X, sin Y, 2 sin cos. S tambah S, 2 sin cos. Yang kedua, berarti bisa tuliskan jadi S dikurang S sama dengan 2CS. Sin X dikurang sin Y sama dengan 2 cos sin. Sin X dikurang sin Y sama dengan 2 cos sin. Kalau bentuk-bentuknya nanti sama ini. Nah, berarti kalau untuk yang ketiga, berarti kan C tambah C itu sama dengan C tambah C sama dengan 2CC. 2CC. Dan C dikurang C berarti jadi min 2SS. Inna guru namihen. Maka palna perjolodangi. Saya tambah senang jika 2 kali saya dicium. Saya tambah senang jika 2 kali saya dicium. Saya tambah senang sama dengan 2 kali saya dicium. Baru untuk yang kedua nanti yang ini. Jadi saya kurang senang. 2CS, 2 kali cium saja. Baru yang ketiga nanti yang ini, jadi cewek tambah cantik. Cewek tambah cantik jika 2 kali cium cowok. Baru yang terakhir yang ini adalah cewek kurang cantik jika kurang 2 kali senyum saja. Jadi harus banyak senyum kalau yang perempuan biar cantik katanya. Nah, sekarang kita lihat contoh penggunaannya dalam soal. Misalnya begini, contoh satu lah. Misalnya limit X mendekati 0 tangen 6X per misalnya sinus 4X ditambah sinus 2X. Nah, ini kan penjabarannya mulai dari jangan tong pola terjabar pola netorodon yang di bawah ini. Nah, kita ingat tadi bahwa S tambah S itu sama dengan saya tambah senang jika 2 kali saya dicium, kan begitu. Maka penjabaran yang kita lakukan hanya untuk bentuk di penyebut nol. Nah, sekarang sinus 4X tambah sinus 2X kan berarti S tambah S sama dengan 2 sin 4X tambah 2X per 2 baru cos 4X kurang 2X per 2 sama dengan 2 sinus 4X tambah 2X 6X dibagi 2 jadi 3X. Ini jadi cos 4X dikurang 2X 2X dibagi 2 jadi X. Maka bentuk tulis soal limit ini jadi kita ubah jadi limit X mendekati 0 tangen 6X per sinus 4X tambah sinus 2X nama getina. Jadi 2 sin 3X cos X. Nah, tinggal sama jebreton nama kan? Dia si jebreton nah. Nyon. Tuson. Cara makarang nah saudara-saudara. Jadi sama dengan limit X mendekati 0 tangen 6X tergejang juta wadeng zret terusan sinus 3X baru cos 3X X saya kalikan dengan X per X. Tujuannya agar nanti tangen 6X dapat on pastikan tuson baru non nebelewon sinus tuson. Nah, berarti kan yang tinggal jadi sama dengan limit X mendekati 0 digijang kan udah tinggal 6 per ini 3 cos 3X onom ini 3 itu son cos 3X tetap berarti sama dengan baru P masuk 0 berarti 6 per 3 kali kosinus 3 kali 0 kosinus 0 itu 1 jadi 6 per 3 sama dengan 2 sorry. Ini kok sursar ini di ujung-ujung videonya ini 2 oke ya. Nah oke. Ini pun silap saya di sini ini danga dong nate
Lelekin cos X bisa jangan. Jadi cos X ini cos X ini jadi 3 kali cos 0, 3. Oke, sama dengan 2. Silap sedikit di situ ya. Untuk yang contoh yang kedua, lihat saja di buku paket kita yang buku matematika peminatan halaman 28 bagian B yang nomor 3. Saya tuliskan soalnya begini. Limit X mendekati 0, X kuadrat dikali akar dari 4 dikurang X per kosinus X dikurang kosinus 3X. Nah, sesuai dengan rumus yang sudah kita jabarkan tadi, ini kan ada C kurang C, cewek kurang cantik. Tadi kan cewek kurang cantik jika kurang 2 kali senyum saja. Maka kalau kita lakukan penjabaran, kosinus X dikurang kosinus 3X ini sama dengan kurang 2 kali ini SS ini kan, kurang 2 kali sin X tambah 3X itu 4X per 2, baru sin lagi X dikurang 3X ini jadi minus 2X per 2. Saya ulang dulu ya, X tambah 3X 4X per 2, karena tadi kan bentuknya X tambah Y per 2, dengan satu lagi X kurang Y per 2. Baru satu lagi, ini jadi X dikurang 3X jadi minus 2X per 2. Sehingga jadi dijabarkan jadi minus 2 sin 2X baru sin min X. Tapi ada identitas sederhana bahwa sinus minus X sama dengan min sin X. Baru kosinus minus X sama dengan cos X. Semolo tapake dona perjolo on tuson, maka minusnya ini jadi geser ke depan, jadi jumpa minus 2 sin 2X sin X. Jadi 2 sin 2X sin X. Mata bayang mengganti bagian penyebut nol. Karena kalau kita coba substitusi langsung, ini, kalau kita coba substitusi langsung, berarti kan ini jadi 0 kuadrat dikali akar dari 4 dikurang 0 per cos 0 dikurang cos 0, ini sama dengan 0 per 0. Maka dilakukan penjabaran, jadi begini. Dengan melakukan penjabaran, jadi ini jadi limit X mendekati 0, X kuadrat dikali akar dari 4 dikurang X per tadi cos X dikurang cos 3X, sudah ini penjabarannya. Manyo. Jadi 2 sin 2X sin X. Asasong nasi si tawasong nagajang si na di minggu na salbu. Ini jadi limit X mendekati 0, yang X kuadratnya saya jabarkan jadi X dikali dengan X kali akar dari 4 dikurang X per 2 kali sin 2X sin X. Parahon akan tetik kami nyon tuson tinggal 2 yang mesti serenai non tuson ini 1. Berarti berdasarkan teori limit 6 meraon DB per 2 mandang kita nah hijau on jadi 1. Maka sisanya adalah sama dengan limit X mendekati 0, 1 di atas, 1 dikali 4 dikurang X per 2 kali 1, 2 kali 2 di sini per 4 termasuk 0. Berarti jadi akar 4 per 4 sama dengan setengah. Oke, bisa ya? Oke anak-anakku, itu saja untuk hari ini. Yang penting kita perhatikan adalah identitas-identitas yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, yang cukup sering digunakan itu adalah identitas yang pertama yang ini, berbentuk kosinus 2X dan seterusnya. Nah, lalu ada
4 tambahannya yang bisa kita jabarkan sebenarnya, atau dalam pola 5 jabarkan. Jadi yang penting kita perhatikan di sini adalah bentuk dari soalnya. Yang mana yang mau kita gunakan? Apakah bentuk begini, atau mungkin ada bentuk yang lain, mungkin perkalian akar sekawan atau segala bentuk yang lain. Nah, memang harus banyak kita mengerjakan soal agar kita paham mana yang lebih cocok untuk soal yang seperti apa. Semakin banyak kita mengerjakan soal nanti, maka kita akan semakin paham, oh kalau soal begini caranya lebih cepat. Kira-kira begitu. Saya harap dengan kesadaran sendiri, dibaca-bacalah bukunya di halaman 26. Halaman 26 buku paket kita. Coba saja, dibaca lalu dicoba dikerjakan yang uji kompetensi bab 1. Nanti akan ada pertanyaan dari saya untuk anak-anakku seluruhnya. Mungkin satu orang ini nanti ya.